Pelajar tewas membusuk di kebun sawit Lampung. Ekspor perikanan Indonesia tembus 147 negara. Asosiasi WO alami penurunan kepercayaan dari masyarakat. Pedagang korban pembakaran di Kalibata terima bantuan dari kepolisian. Cabur bulu tangkis sabet emas dan perak di SEA Games. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani hari Anda tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga seputar peristiwa. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Pagi untuk Anda. Kami awali dengan informasi seorang pelajar SMK di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ditemukan tewas membusuk di tengah kebun sawit. Polisi menduga korban menjadi korban pembunuhan yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak lebih dari sepekan lalu. Warga kampung Cempakajaya, Kecamatan Manggala Tibur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung digegerkan dengan penemuan jasad seorang remaja laki-laki di tengah kebun sawit. Saat ditemukan oleh warga, korban berinisial R yang juga merupakan seorang pelajar SMK sudah dalam kondisi membusuk dengan masih mengenakan seragam sekolah. Dari hasil penyelidikan awal, korban diduga merupakan korban pembunuhan. Dugaan itu diperkuat dengan hilangnya sejumlah barang milik korban, diantaranya sepeda motor dan telepon genggam. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Novi Arif Kurniawan mengatakan bahwa korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu 3 Desember 2025. Memang benar ada ditemukan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri sudah mengalami pembusukan yang kami perkirakan kurang lebih sudah 9 hari. Kemudian korban menggunakan pakaian seragam sekolah berwarna biru. Jadi korban ditemukan dalam posisi terlentang ditutupi oleh dedaunan sawit. Dari pihak keluarga, korban mengaku bahwa memang sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh korban yang kami temukan tadi, itu merupakan anggota keluarganya. Yang sempat hilang Bang ya? Ya, betul. Yang beberapa waktu lalu sempat dilaporkan hilang, kemudian melakukan pelaporan di Polres Tulang Bawang. Ada barang-barang berharga yang hilang nggak Bang? Untuk barang-barang yang hilang berupa motor, handphone, kemudian tas sekolah korban pun hilang. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku dan motif dibalik kematian pelajar tersebut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Immanuel Simburangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Perahunya mati mesin di tengah laut Banda saat gelombang tinggi. Nelayan bikin video minta bantuan SAR. Tim SAR dikerahkan ke lokasi kejadian berhasil menemukan korban setelah 1 jam pencarian. Tim SAR gabungan dari Basarnas Posar Banda bersama TNI Polri langsung dikerahkan ke lokasi kejadian kecelakaan perahu longboat nelayan di Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pada Sabtu siang. Aksi gerak cepat dilakukan tim SAR setelah menerima laporan langsung seorang nelayan atas nama Yusuf, 42 tahun. Korban bahkan sempat membuat video pengakuan jika mengalami musibah kecelakaan berupa mati mesin saat melaut. Di lokasi sempat mengabarkan jika dirinya terombang-ambing terjadi gelombang tinggi dan juga angin kencang. Videonya pun viral di media sosial. Pasca kejadian, korban seketika hilang kontak. Tim SAR yang juga bergerak ke lokasi menggunakan rit Basarnas. Petugas sempat terkendala cuaca buruk berupa angin kencang dan juga gelombang tinggi. 1 jam pencarian, korban berhasil ditemukan dengan kondisi selamat dengan jarak sekitar 5,76 nautical mil dari lokasi kejadian awal. Pukul 13.25 waktu Indonesia Timur, tim rescue Posar Banda tiba di lokasi kejadian dan melakukan pencarian. Selanjutnya pada pukul 14.40 WIT, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat arah selatan dengan jarak 5,76 nautical mile dari LKK awal. Selanjutnya korban dievakuasi ke Pelabuhan Banda.
Pada pukul 15.55 WIT, tim SAR gabungan tiba di Pelabuhan Banda. Sehubungan dengan telah ditemukan korban dalam keadaan selamat, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Perahu korban langsung ditarik ke daratan Pulau Banda. Korban juga telah diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Mapolres Metro Jakarta Pusat resmi mengungkap hasil identifikasi penyebab terjadinya kebakaran gedung berlantai 7 perusahaan Teradron. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo menjelaskan, kejadian bermula saat percikan api muncul dari baterai berdaya 30.000 mAh yang terjatuh. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi dalam perkara kebakaran gedung Teradron yang menyebabkan 22 orang kehilangan nyawa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menyebut 2 orang saksi kunci dalam peristiwa itu memberikan keterangan yang sama secara spesifik dan tidak jauh berbeda, yakni kebakaran disebabkan karena percikan api yang timbul dari baterai berdaya 30.000 mAh yang jatuh di gudang penyimpanan dan menyambar ke baterai lainnya, hingga menyebabkan api membesar dan melahap seluruh isi gedung. Polisi juga mengatakan mayoritas korban yang meninggal disebabkan karena kehabisan oksigen, serta terdapat kandungan karbon monoksida dalam darah jasad korban. Terlebih, polisi juga menyebut bahwa gedung tidak memiliki standar operasional prosedur yang tepat terkait dengan keamanan, dan hal itu dilihat dari tidak adanya tangga darurat, kurangnya alat pemadam kebakaran, dan minimnya pengetahuan tentang keselamatan kerja. Bahwa baterai ya, ukuran yang 30.000 mAh itu dalam tumpukan, ada sekitar 4 tumpukan jatuh, kemudian menurut saksi dari sejak jatuh itu kemudian timbul percikan api, di mana di tempat tersebut juga terdapat baterai-baterai lainnya. Selain baterai yang rusak, juga ada baterai-baterai yang sedang diservis dan sebagainya, kemudian menyambar sehingga akhirnya di lantai 1 itu seluruhnya terbakar, ya, terbakar. Kemudian khususnya di ruang inventory atau gudang mapping, tempat penyimpanan baterai drone lithium polimer atau LiPo. Atas peristiwa tersebut, polisi pun menetapkan NWW selaku Direktur Utama perusahaan Teradron sebagai tersangka. Tersangka pun dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Isak tangis keluarga dan kerabat korban kebakaran Siti Saada Wahyuningsih pecah saat jenazah tiba di rumah duka di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Jenazah korban dikebumikan di TPU yang tak jauh dari kediamannya. Jenazah Siti Saada, salah seorang korban tewas akibat kebakaran di gedung Teradron, Cempaka Baru, Jakarta kemarin, tiba di rumah duka di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah dibawa ke dalam rumah. Siti Saada merupakan anak pertama dari 4 bersaudara yang sudah 1,5 tahun bekerja di Teradron. Usai disemayamkan, jenazah pun langsung disolatkan dan dibawa ke pemakaman di TPU Pitaloka Abadi, Pancoran Mas yang berada tak jauh dari rumah duka. Wahyu Raharjo, ayah korban, mengatakan anaknya hanya ingin berbakti kepada orang tua. Dan saat kejadian, anaknya sempat mengirim pesan singkat bahwa sedang terkepung asap dan api lantaran di tempatnya bekerja terbakar. Cuman kasih kabar lewat WA bahwa terkepung kantornya. Nah itu kita hubungi nggak bisa. Saya ini sebenarnya gini, ini kan ini satu pelajaran buat kita semua bahwa saya nggak tahu ya, mungkin prosedur itu mesti diperbaiki kan, karena itu kan sebenarnya itu kan baterai harusnya kan mungkin ada tempat tertentu yang nggak bisa digabungkan dengan karyawan gitu kan, mesti harusnya tempat tertentu. Firman itu kan masuk barang biji kan, gitu kan, harapannya gitu. Ayah korban juga mengatakan belum ada pihak dari perusahaan tempat anaknya bekerja yang menghubungi dan menjelaskan secara rinci terkait kejadian ini. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan kasus kebakaran Teradron serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Hal ini didasari usai fasilitas pencegahan kebakaran di gedung tersebut jauh dari kata standar.
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan insiden kebakaran gedung Teradron tidak terjadi kembali usai menelan banyak korban jiwa. Hal itu disampaikan Mendagri saat meninjau lokasi kebakaran pada Rabu 10 Desember 2025. Kejadian ini menjadi atensi serius banyak pihak, salah satunya dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya ketersediaan alat pemadam kebakaran yang minim, serta fasilitas jalur darurat yang tidak ada sama sekali harus dievaluasi. Mendagri mengungkapkan segera menggelar rapat daring bersama dengan seluruh kepala daerah serta kepala dinas pemadam kebakaran di tanah air guna memastikan kesiapan Pemda terhadap pemenuhan fasilitas tanggap darurat di gedung perkantoran hingga perizinan bangunan gedung atau PBG. Gedung ini kalau terjadi kebakaran, apalagi di lantai 1, itu sangat berbahaya sekali karena tidak ada jalur evakuasi dan nggak ada alat pemadam kebakaran yang mencukupi. Nah, ini yang kita tidak inginkan terulang di masa mendatang di tempat-tempat lain juga. Besok saya akan melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah dan seluruh kepala dinas kebakaran serta DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pindu, yang mengeluarkan izin PBG, persetujuan bangun gedung. Sebelumnya, Kemendagri mengungkap telah menurunkan tim investigasi dari Inspektorat Jenderal untuk penelusuran administrasi PBG hingga sertifikasi layak fungsi bangunan kantor. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menempuh perjalanan dari Aceh ke Pakistan dan Rusia dalam 6 hari untuk menangani bencana dan agenda diplomasi internasional. Dalam rangkaian kegiatannya selama 6 hari, Presiden Prabowo Subianto menjalani agenda padat mulai dari penanganan bencana di dalam negeri hingga diplomasi internasional. Presiden memimpin langsung koordinasi krisis nasional dan perjanjian strategis global tanpa jeda. Di Aceh, Presiden Prabowo memimpin rapat penanggulangan bencana dan meninjau kondisi lapangan. Ia bermalam di Aceh dan mengkoordinasikan lintas kementerian hingga tengah malam sebelum bertolak ke Islamabad, Pakistan pada Selasa 9 Desember 2025. Di Pakistan, Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan juga menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor strategis. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan pertemuan tersebut menekankan kebutuhan mendesak Indonesia terhadap tenaga medis. Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia masih kekurangan sekitar 150.000 dokter, termasuk dokter umum, spesialis, dan dokter gigi. Jadi setelah mengunjungi langsung Kabupaten Aceh Biren dan menginap di Banda Aceh beberapa hari lalu, hari ini Bapak Presiden telah selesai melaksanakan kunjungan di Pakistan dan Rusia. Di Islamabad, Bapak Presiden dijemput langsung oleh Presiden dan Perdana Menteri Pakistan, kemudian melaksanakan beberapa pertemuan penting, singkat dan penting. Intinya yang pertama, ada beberapa perjanjian yang disepakati, ada 7 yang ditandatangani. Di bidang kesehatan yang utama, pertanian, perdagangan, ekonomi, riset, sains, dan teknologi. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden ingin dengan segera memperbanyak jumlah dokter di Indonesia, karena menurut data Kementerian Kesehatan, Indonesia kekurangan 150.000 dokter umum, spesialis, dan dokter gigi. Dan untuk itu beliau ingin segera membuat puluhan fakultas baru, terutama di setiap provinsi harus ada fakultas kedokteran baru. Dan dalam hal ini Pakistan sepakat untuk mendorong program tersebut. Dari Pakistan, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke Moskow, Rusia pada Rabu 10 Desember, dan di Moskow Presiden bertemu dengan Presiden Vladimir Putin selama 3 jam, dan menyepakati kerjasama strategis di bidang pertanian, teknologi, riset, serta transfer teknologi. Kemudian yang kedua, di Rusia, Bapak Presiden bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin, pertemuan selama 3 jam. Intinya satu, Rusia ingin memperkuat kerjasama dengan Indonesia di bidang pertanian, riset, teknologi, dan pertukaran transfer teknologi. Kemudian yang kedua, ada beberapa kesepakatan yang sangat penting yang diketahui oleh kedua pemimpin. Kemudian pertemuan baru saja selesai dan Bapak Presiden akan langsung kembali ke tanah air, penerbangan sekitar 13 jam, dan juga akan langsung mengunjungi Aceh untuk ketiga kalinya, serta Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Setelah agenda luar negeri, Presiden Prabowo kembali ke Indonesia dan langsung ke Aceh untuk meninjau posko pengungsian, distribusi logistik layanan kesehatan, serta kesiapsiagaan TNI Polri, BNPB, dan pemerintah daerah. Ini menjadi kunjungan ketiga Presiden ke Aceh dalam penanganan bencana.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan pasca bencana di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mendampingi kegiatan kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Rabu 10 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Basarnas bersama dengan rombongan Komisi 5 DPR RI meninjau secara langsung lokasi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah titik ruas Jalan Nasional Sibolga Tarutung. Sejumlah lokasi mengalami kerusakan parah akibat longsor, diantaranya Batu Lobang, Desa Bonandolo, Kecamatan Sitahui, serta Sibolga Julu, Kecamatan Sibolga Utara. Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan resmi antara tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI, mitra kerja, serta jajaran pemerintah daerah termasuk Bupati Tapanuli Tengah, Sekda Kota Sibolga, dan juga Forkopimda. Pertemuan ini membahas dampak bencana banjir dan longsor yang menyebabkan kerusakan rumah warga, infrastruktur, serta terganggunya akses transportasi di wilayah tersebut. Kunjungan ini menjadi wujud nyata sinergi antar lembaga dalam mendorong percepatan pemulihan, pembangunan kembali infrastruktur, serta penguatan sistem kesiapsiagaan nasional, khususnya di kawasan rawan bencana seperti Sumatera Utara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Organisasi Masyarakat Mujadalah Kiai Kampung atau MKK mengirimkan usulan resmi penanganan bencana kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam usulannya, MKK mendorong pemerintah untuk membuka lelang terbatas kayu gelondongan di wilayah terdampak bencana Sumatera sebagai langkah percepatan pemulihan. Muhammad Najib Salim Atamimi dalam konferensi pers penanganan pasca bencana Sumatera yang digelar pada Jumat malam di Hotel Mulia, Jakarta, menyampaikan bahwa usulan ini disusun berdasarkan pengamatan langsung, kajian lapangan, dan diskusi internal organisasi. Menurut Najib, tumpahan kayu gelondangan di lokasi bencana yang mencapai jumlah sangat besar menjadi hambatan utama dalam pemulihan. Jika ditangani sepenuhnya oleh pemerintah, biaya dan durasi pembersihan akan sangat signifikan. Karena itu MKK mengusulkan pembersihan kayu gelondongan melalui mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan swasta yang mampu menyelesaikan pembersihan secara cepat dan tuntas. Namun MKK menegaskan bahwa pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pihak berwenang untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kepentingan negara serta masyarakat tetap menjadi prioritas. MKK meyakinkan bahwa skema ini dapat menjadi strategi efisien dalam situasi darurat bencana, serta mampu memastikan proses penanganan yang lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak masuk sampai pemulihan yang dimaksud tadi, tapi bisa kita saksikan bersama pergerakan masyarakat terhambat banget, termasuk pemerintah menyampaikan bantuan juga susah terhalang oleh kayu-kayu tersebut. Nah itu kalau dilakukan oleh pemerintah pembersihannya itu akan makan biaya yang cukup besar. Sedangkan kondisi seperti ini sekarang mesti ngambil tindakan cepat. Maka setelah kami rembuk jalan yang paling sederhana dan saling menguntungkan antara pemerintah, swasta maupun masyarakat yang terhambat infrastrukturnya, ya mungkin itu kalau bisa diterima. Surat sudah kita sampaikan tadi pada Presiden. Semoga ini dapat membantu masyarakat yang sangat susah saat ini. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ini yang menjadi concern kami di Mujadalah Kiai Kampung, gitu ya. Sehingga kami mengusulkan untuk penanganan bencana yang segera ini dilakukan, khususnya adalah agar pemerintah dapat melaksanakan mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berminat untuk melakukan pembersihan kayu gelondongan di wilayah terdampak tadi itu. Yang kedua juga perlu bahwa kayu yang ada itu diberikan sebagai kompensasi secara cuma-cuma kepada perusahaan yang dipilih, yang terpilih sebagai imbalan atas kewajiban mereka untuk melakukan pembersihan secara cepat dan tuntas sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pemerintah.
Surat resmi ini dikirimkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan diharapkan mendapat pertimbangan demi mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meresmikan pengoperasian alat pemindai peti kemas berteknologi X-ray di Pelabuhan Tanjung Priok Terminal 3 Jakarta Utara Jumat pagi. Fasilitas ini dilengkapi radiation portal monitor serta aplikasi kepabeanan berbasis kecerdasan artifisial untuk memperkuat pengawasan arus barang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meresmikan langsung penggunaan alat pemindai peti kemas atau X-ray di Terminal 3 Terminal Mustika Alam Lestari, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Perangkat pemindai berteknologi X-ray dilengkapi fitur radiation portal monitor yang mampu mendeteksi bahan nuklir dan juga unsur radioaktif di dalam kontainer. Purbaya menyampaikan dengan teknologi tersebut pemeriksaan dapat dilakukan secara cepat dan presisi tanpa membuka fisik peti kemas. Purbaya menegaskan transformasi digital melalui perangkat pemindai dan aplikasi kepabeanan berbasis AI menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi, keamanan, serta kendala sistem pengawasan bea cukai. Transformasi digital di kepabeanan bukan pilihan, ini adalah suatu keharusan. Kita harus menjaga kepercayaan publik, kita harus menjaga daya saing ekonomi, dan kita harus memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern. Para hadirin sekalian, pemindai baru di Terminal 3 sudah dilengkapi radiation portal monitor. Dari Anda bukan? Dari ya, ini ada hubungannya dengan BRIN. Alat ini bisa mendeteksi bahan berbahaya dan radioaktif tanpa membuka kontainer. Pemeriksaannya cepat, akurat, aman, dampaknya langsung. Keamanan meningkat, layanan lebih singkat, dan pelanggaran bisa ditekan lebih dini. Di sisi layanan, kita juga meluncurkan ini adalah pelaporan mandiri berbasis Seisa Mobile. Fiturnya lengkap, ada geotagging, real-time tracking, analisis risikonya juga otomatis. Perusahaan bisa lakukan gate in, staffing, bongkar muat, hingga gate out dengan mudah. Birokrasi kepatuhan naik, jadi celah kecurangan akan semakin kecil dan semakin tertutup. Selanjutnya kita juga sudah menyiapkan Trade AI. Ini adalah sistem berbasis kecerdasan artifisial untuk memperkuat pengawasan impor. Trade AI bisa mendeteksi under invoicing, over invoicing, hingga potensi pencucian uang. Dari Jakarta, Janabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan produk perikanan Indonesia tahun 2025 telah diterima di 147 negara atau meningkat dibanding tahun lalu. KKP menyampaikan bahwa pemantauan mutu hasil perikanan terus diperkuat melalui monitoring di sejumlah kabupaten kota. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan KKP Ishartini menyampaikan bahwa catatan positif ekspor produk perikanan Indonesia selama tahun 2025. Ishartini menyebut bahwa tercatat total 147 negara telah menjadi tujuan pasar dari 193 negara anggota PBB. Angka ini meningkat sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 140 negara. Ishartini mengungkapkan peningkatan ini didorong oleh kualitas produk perikanan Indonesia serta pengawasan mutu yang terus diperketat. Selain itu, monitoring mutu telah dilakukan di berbagai wilayah dan hingga saat ini sudah ada 25 kabupaten dan kota yang masuk dalam target pemantauan. Kami sudah
melaksanakan tugas-tugas yang ujungnya adalah berupa keberterimaan hasil perikanan kita di negara tujuan ekspor. Kita sudah bisa tembus di 147 negara di tahun 2025 ini. Kemudian kita juga lakukan sertifikasi terhadap unit pengolahan ikan dan dilakukan surveillance terhadap penerapan traceability mereka. Sudah 1.104 unit pengolahan ikan kita selesaikan. Kemudian kita juga lakukan monitoring mutu hasil perikanan kita di beberapa kabupaten kota, sudah ada 25 kabupaten kota sesuai dengan target. Kita juga menerbitkan sertifikasi untuk HACCP di produk perikanan. Dari target 3.000 kita sudah selesaikan 2.986, sedikit lagi kita bisa sesuai target. Dari Jakarta, Jana Bila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Jelang memasuki libur Natal dan akhir tahun baru, Korlantas Polri dan serta unsur lainnya melakukan koordinasi terkait arus lalu lintas di jalur wisata Puncak, serta penanganan laka lantas yang bekerja sama dengan Jasara Harja, yang siap menjaga keamanan dan kenyamanan di libur Natal dan Tahun Baru. Dalam rangka memasuki libur akhir tahun, Korlantas Polri lakukan evaluasi dan pemantauan jalur lalu lintas yang dihadiri juga oleh unsur Jasara Harja, Kepolisian dan PDJT tentang hambatan dan solusi yang akan dilakukan saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya jalur wisata Puncak Bogor yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru, hingga mengakibatkan kemacetan. Langkah preventif dan juga antisipasi pun dilakukan selain membuat rekayasa lalu lintas ganjil genap serta proses one way kontraflow. Pihak kepolisian akan menurunkan personilnya di sejumlah titik rawan kemacetan dengan menyiapkan pos-pos pelayanan masyarakat. Dan hari ini kami ada di Puncak dan kami telah mendapat pemaparan kesiapan daripada skenario bagaimana mengelola arus lalu lintas yang ada di Puncak, baik dari Kasatlantas Kabupaten Bogor, Kasatlantas Kota Bogor dan Cianjur. Tentunya kolaborasi antar Polres dan Satlantas ini sangat penting ketika nanti terjadi puncak arus yang ada di Gadok menuju ke Puncak sampai ke Cianjur, Sukabumi, Garut. Nah, ini kolaborasi ini penting sehingga ritme daripada flow itu bisa kita kelola dengan baik. Sudah pasti bahwa akan terjadi bangkitan arus, ya sudah pasti. Weekend saja cukup padat. Apalagi nanti ada pada saat kegiatan operasi itu ada tempat-tempat pos pengamanan, pos pelayanan. Di situ ada traffic accident analysis. Dan tadi Pak Dirut sudah menyampaikan juga bahwa sebelum operasi kita sudah melakukan langkah-langkah upaya agar supaya peristiwa kecelakaan itu bisa kita kelola dengan baik. Jadi sudah kita persiapkan semua. Agus mengimbau bagi masyarakat yang hendak berlibur dan juga atau menghabiskan malam pergantian tahun agar memperhatikan kondisi mesin kendaraan serta kondisi fisik sang sopir karena penyebab kecelakaan disebabkan oleh dua sebab tersebut, human error dan juga kendaraan yang tidak layak untuk jalan. Interoperabilitas kami sudah bekerja sama juga dengan Korlantas di 36 Polda, 430-an Polres, seluruh 29 dan kantor wilayah kami 67 kantor cabang dan 2.765 rumah sakit itu siap menangani korban kecelakaan lalu lintas. Tapi tentu saja kami berharap tadi sudah disampaikan upaya-upaya pencegahan terus kami lakukan. Ya. Himbauan tentu saja pertama adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas, ikuti seluruh arahan petunjuk dari polisi lalu lintas, dan utamanya adalah ketika akan melakukan perjalanan pastikan pengendaranya dalam keadaan sehat, mobilnya juga fit sehingga dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan selamat. Selain antisipasi kemacetan, antisipasi laka lantas menjadi salah satu tujuan utama di dalam pertemuan yang dilakukan di wilayah Puncak. Hal ini disiapkan Dewi Aryani Susana, Dirjen Jasara Harja, bahwa pihak Jasara Harja pun telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membuat posko-posko atau layanan sebagai rujukan jika terjadi kecelakaan. Diharapkan dengan persiapan yang sudah cukup matang ini, masyarakat bisa menikmati libur dengan rasa aman dan nyaman. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Danau Toba yang diprediksi menjadi destinasi favorit wisatawan jelang Nataru, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung kelaikan armada penyeberangan dan memberikan arahan tegas demi mencapai zero accident. Danau Toba berpotensi menjadi salah satu destinasi padat wisatawan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Untuk itu, Menhub Dudi Purwagandi melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan layanan penyeberangan di Danau Toba. Pada kesempatan itu, Menhub menegaskan agar semua kapal yang beroperasi wajib memenuhi standar kelayakan dan tidak melebihi kapasitas angkut. Langkah ini diambil untuk mewujudkan zero accident dan zero fatality selama masa Nataru. Menhub juga menyerahkan life jacket kepada para awak kapal tradisional serta meninjau langsung KMP Pora-Pora yang akan melayani rute Aceh Bata Ambarita. Berdasarkan hasil survei pergerakan orang pada masa Nataru 2025 hingga 2026, diperkirakan terjadi 4,63% atau setara dengan 5,53 juta pergerakan menuju Sumatera Utara, sehingga penguatan keselamatan menjadi fokus utama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Toba merupakan salah satu tempat yang pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi lokasi yang cukup ramai penggunaan atau pemanfaatan jalur lintas penyeberangan. Ada sekitar 9 lintasan dengan jumlah kapal dari berbagai jenis ada sekitar 357. Dengan peningkatan pengawasan dan kesiapan armada, pemerintah berharap arus wisatawan di Danau Toba selama Nataru dapat berlangsung aman dan lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum pastikan kesiapan infrastruktur dan layanan operasi tol Bogor Ciawi Sukabumi jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan signifikan mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol Abdul Hakim Supriyadi selaku operator Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi menyebut eksit tol Parung Kuda jadi salah satu titik krusial berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Kondisi jalan yang menyempit usai keluar tol ditambah adanya jembatan yang tengah diperbaiki dinilai dapat memicu hambatan arus kendaraan. Untuk menjaga kelancaran perjalanan saat liburan, Trans Jabar Tol memperkuat aspek pelayanan. Salah satu langkah utama adalah pendirian posko Nataru di gerbang tol Parung Kuda sebagai pusat pengawasan, koordinasi lalu lintas, dan manajemen insiden. Abdul Hakim menegaskan bahwa fokus pelayanan tidak hanya pada kelancaran arus kendaraan, tetapi juga keselamatan pengguna jalan. Begitu keluar ke sana, jalan nasionalnya itu yang memang dekat dengan sana itu ada beberapa titik yang jadi pusat aktivitas masyarakat maupun sehingga jadi pusat kemacetan. Antara lain pasar Cibadat ya, itu yang cukup panjang. Nah, fokus dalam koordinasi kami dengan para pihak terkait, Korlantas, kewilayahan, kemudian juga dengan Kementerian Perhubungan juga untuk antisipasi dan mitigasi nanti apabila terjadi kemacetan di area di titik-titik tersebut. Beberapa rekayasa engineering lalu lintas nanti kita juga akan laksanakan. Tentunya itu akan sifatnya situasional. Kalau memang padat banget apa-apa nanti akan sistemnya buka tutup, kemudian penumpukan di beberapa gerbang sebelum itu sehingga tidak menumpuk di sana, dialihkan ke gerbang yang lain. Dari Bogor, Jawa Barat, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi meluncurkan program mudik bersubsidi untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Gubernur Shirley mengimbau warga untuk segera mendaftar agar dapat memperoleh kuota yang tersedia. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda membuka gebyar pasar murah dan penyerahan alat tangkap nelayan di Desa Lina Indo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara pada Rabu 10 Desember 2025. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda menegaskan bahwa mudik bersubsidi tahun ini mencakup perjalanan laut dan darat di wilayah Maluku Utara. Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini dapat mendaftar melalui aplikasi Verinesia, EasyBook, dan Verizi mulai 12 Desember 2025. Gubernur Shirley mengimbau warga untuk segera mendaftar agar dapat memperoleh kuota yang tersedia.
Dan juga untuk Natal Tahun Baru, mungkin mau kasih tahu saudara-saudara yang mau mudik, dari Pemprov Maluku Utara melaunching hari ini mudik subsidi 50%. Jadi ada rute laut, ini khusus rute laut, kalau rute daratnya gratis. Rute laut bayar, 50% saja diskonnya. Rutenya dia berlaku untuk keliling satu Maluku Utara, sumbernya dari Ternate ke Sanana, Ternate ke Kaliabu. Mirip kemarin mudik lebaran, dari Ternate ke Jelolo, dari Ternate Sopipi ke Halus. Kalau untuk darat gratis, untuk laut subsidi 50%. Pendaftaran bisa mulai dari tanggal 12 Desember, sudah bisa daftar, bisa menggunakan aplikasi isi dan Ferinesia dan Frisi. Untuk ferry juga bisa di-booking, setelah di-booking jadi biar tidak antri, habis booking sudah dapat konfirmasi, hari H tinggal datang untuk tukar dengan karcis. Karena saya banyak acara, jadi saya launching, tapi setelah itu dulu dengar Pak Kadis Perhubungan akan menjelaskan cara pesan tiket, cara ambil tiket, biaya berapa, rute mana, tanggal berapa, sampai tanggal berapa. Dan ini hanya pergi, tidak kembali. Kenapa? Karena tahun anggaran di Desember sudah harus habis. Jadi kita tidak bisa dengan tahun anggaran 2025 membiayai 2026. Jadi ini bukan pulang pergi seperti mudik lebaran, ini hanya pergi, tidak pulang ya. Setuju? Program mudik bersubsidi sebelumnya juga diberlakukan saat Lebaran Idul Fitri. Untuk periode Natal dan Tahun Baru ini, rute keberangkatan kembali dimulai dari kota Ternate. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Otoritas Jasa Keuangan memperluas akses pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan melalui pemanfaatan pemeringkat kredit alternatif atau PKA, khususnya bagi pelaku UMKM. Digelar secara daring pada Selasa 9 Desember 2025, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi, Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fauzi, menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah menghadirkan berbagai inovasi yang membuka peluang besar dalam memperluas inklusi serta memperdalam pasar keuangan nasional. Hasan menambahkan bahwa penguatan regulasi pemanfaatan data alternatif serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan merupakan kunci untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi segmen yang belum terlayani perbankan. Webinar yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta yang berasal dari berbagai sektor termasuk pelaku industri jasa keuangan, asosiasi kementerian dan juga lembaga, akademisi, serta pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui kegiatan ini, OJK berharap dapat membangun kesadaran dan dukungan bersama untuk mendorong pemanfaatan PKA secara lebih luas, inklusif, dan bertanggung jawab. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow dalam membahas penguatan hubungan perdagangan kedua negara. Pertemuan ini menyoroti peningkatan kerjasama ekonomi yang kini semakin stabil dan produktif. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia pada 10 Desember 2025. Pertemuan ini fokus pada penguatan perdagangan antara Indonesia dan Rusia yang kini semakin stabil dan meningkat pesat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasinya atas hubungan bilateral yang sangat baik antara kedua negara. Sementara itu, Putin menekankan bahwa kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan, meningkat hingga 17% dalam 9 bulan pertama tahun 2025, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Selain itu, Prabowo juga menyoroti kunjungan sejumlah tokoh Rusia, baik pemerintah maupun pengusaha ke Jakarta beberapa bulan terakhir. Pertemuan dengan delegasi ini dianggap produktif dan menunjukkan dukungan terhadap hubungan kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, kedatangan saya hanya untuk konsultasi
Tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan kami sangat produktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, menandai penguatan hubungan strategis kedua negara. Lawatan ini menjadi momentum penting membahas kerjasama di berbagai bidang dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan penting diplomasi Indonesia berlangsung di Istana Kremlin saat Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 10 Desember 2025. Pertemuan ini menandai penguatan hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah. Presiden Prabowo disambut resmi oleh pejabat tinggi Rusia, termasuk Komandan Utama Kremlin Sergei Udovenko dan Wakil Menteri Luar Negeri Andrei Rudenko. Kedua pemimpin mengawali pertemuan dengan jabat tangan hangat dan berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama, menegaskan hubungan profesional yang erat dan saling menghormati. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas isu strategis dan stabilitas kawasan, diikuti jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan Rusia kepada delegasi Indonesia. Kunjungan ini diharapkan memperkuat koordinasi bilateral dan membuka ruang kerjasama strategis di berbagai bidang, khususnya menghadapi tantangan regional di Indo-Pasifik dan dinamika global. Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan resmi di Moskow menyatakan komitmen membantu Indonesia mengembangkan PLTN. Putin juga menawarkan kerjasama di bidang industri, pertanian, pertahanan militer, dan pariwisata. Dalam pertemuan resmi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Moskow pada Rabu 10 Desember 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan komitmennya membantu Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Putin juga menyampaikan ketertarikan Rusia untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang industri, pertanian, pertahanan, dan militer. Banyak spesialis Indonesia mengikuti pendidikan militer di Rusia sebagai bagian dari penguatan hubungan strategis kedua negara. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Sementara itu di bidang pariwisata, Putin menekankan kerjasama akan terus ditingkatkan dengan memberikan kemudahan visa. Pariwisata disebut sebagai salah satu pilar penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Rusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tetaplah bersama kami pemirsa karena kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda.
serta regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, akibat adanya kasus penipuan wedding by Ayu Puspita, Asosiasi Wedding Organizer se-Jabodetabek tegaskan bahwa Ayu Puspita bukan kategori wedding organizer seperti dalam pemberitaan, melainkan mendompleng nama WO. Selain itu, Asosiasi WO juga mengaku mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat dari kasus tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bunga Firdaus, Ketua DPW Hasada Jabodetabek, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Bunga jelaskan bahwa wedding by Ayu Puspita bukanlah kategori penyedia jasa wedding organizer, melainkan hanya menyediakan paket pernikahan. Dengan adanya kasus penipuan yang hingga miliaran rupiah yang memakan korban puluhan calon pengantin ini, membuat Asosiasi WO Jabodetabek mendapatkan dampak negatif. Bahkan saat ini para WO mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat dari kasus tersebut. Dan trust itulah yang kemudian belakang ini menjadi tercoreng akibat ada pihak tertentu yang mengatasnamakan wedding organizer tetapi tidak melaksanakan sistemnya, tidak memberikan tim yang profesional yang tadi saya sebutkan. Jadi saat ini kalau kerugian secara material karena memang Ayu Puspita bukan merupakan anggota dari asosiasi resmi wedding organizer yaitu Hasnana Indonesia, tentu kami tidak masuk ke dalam sub dari package yang ditawarkan. Tetapi justru yang mengkhawatirkan jika nama tersebut atau profesi tersebut dicatut oleh penyedia wedding package yang kemudian justru tidak memberikan layanan sebagaimana mestinya, ini yang menjadi korban adalah calon pengantin. Jadi kami sangat terketuk sekali untuk memberikan lebih banyak lagi edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak tertentu yang memang menggunakan wedding organizer sebagai tambahan atau mungkin pemanis di dalam wedding package yang ditawarkan. Artinya Mbak, di dalam keanggotaan member asosiasi ini ya, apakah ada laporan pasca kasus ini? Misalkan kayak tadi klien tidak percaya, ini benar nggak ya ini gitu-gitu Mbak? Oh, oke. Jadi sekali lagi memang tidak ada kerugian secara material, tetapi tentu teman-teman ini menghadapi calon pengantin yang semakin tipis trust isunya. Perlu diketahui memang industri pernikahan kita saat ini sedang mengalami fase mencoba bangkit setelah kemarin beberapa tahun kita sangat-sangat tiarap setelah pandemi. Dan artinya ini kita lagi menata kembali industri kita. Dan kemudian di antara semangat menata kembali itu ternyata hal yang paling penting yang ada di industri kita yaitu rasa kepercayaan itu sangat tercoreng, itu menimbulkan banyak pertanyaan. Seperti itu sih dampaknya untuk kami. Nantinya apakah nantinya kan orang tuh jadi kayak ragu gitu Mbak, kan memang kepercayaan jadi menurun gara-gara ada WHO itu. Dampaknya apakah saat ini jadi sepi atau apa gitu sih Mbak, lebih ke situ. Oh ya, jadi begini Mas, yang terkena adalah nama profesi wedding organizer. Tetapi brand yang khususnya teman-teman di Hasnana Indonesia maupun Hasnana Jabodetabek, kami memiliki market yang memang cukup aware dengan apa itu wedding organizer. Tapi kenapa hari ini kita speak up? Kami tidak mengamankan ladang kami pada dasarnya, tetapi kami justru sangat prihatin terhadap seluruh calon pengantin yang ada di luar sana yang masih memiliki potensi terkena lagi oknum-oknum seperti ini. Jadi kami terketuk untuk memberikan edukasi, menjelaskan kembali apa itu wedding organizer. Jadi supaya tidak terjadi kembali, calon pengantin harap
melihat komponen dari wedding package tersebut dan bisa mengecek apakah wedding organizer yang tadi dicantumkan memang bisa tervalidasi oleh para partner vendor yang terkumpul di dalam wedding package. Karena ini penting supaya jangan sekedar ditempelkan ini udah include WO tapi ternyata pencantuman WO itu hanya untuk membuat para calon pengantin tergiur untuk memberikan DP. Begitu kira-kira. Harapannya dengan adanya kasus tersebut, kedepannya tidak ada lagi pencatutan nama wedding organizer yang membuat dampak negatif kepada para penyedia jasa WO. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Program Kisah Prajurit Sinpo TV meraih penghargaan Anugerah KPI 2025 dalam kategori Program Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal. Direktur Utama Sinpo Media Group Aryawan menyampaikan penghargaan tersebut sekaligus menjadi penyemangat bagi Sinpo TV untuk terus memberikan tayangan-tayangan edukatif hingga ke seluruh daerah. Selamat untuk Sinpo TV, Kisah Prajurit. Sinpo TV meraih penghargaan Anugerah KPI 2025 dalam program Kisah Prajurit untuk kategori program televisi peduli perbatasan dan daerah tertinggal. Dengan diterimanya penghargaan tersebut, Sinpo TV pun berkomitmen untuk terus menciptakan tayangan-tayangan edukatif ke seluruh pelosok negeri, terutama di wilayah 3T. Direktur Utama Sinpo Media Group Aryawan menyampaikan rasa terima kasih kepada KPI yang telah memberikan kepercayaan kepada Sinpo TV dalam hal penyiaran di daerah 3T. Ya baik. Ini tentu menjadi penyemangat kita, menjadi pemicu kita untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dan terus akan berkomitmen untuk memberikan siaran-siaran yang edukatif, siaran-siaran yang informatif ke seluruh daerah di Indonesia, terutama di daerah 3T, karena memang hari ini kita diberikan apresiasi ya, penghargaan dari KPI. Tentu kita juga mengucapkan terima kasih kepada KPI yang sudah mempercayakan Sinpo TV dalam hal penyiaran di daerah 3T. Ini menjadi komitmen kami untuk terus memberikan informasi, menyebarluaskan informasi sampai dengan di daerah 3T. Terima kasih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten memusnahkan barang bukti 4,3 kg sabu, hasil pengungkapan jaringan pengedar yang beroperasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemusnahan dilakukan dengan cara di blender setelah 2 tersangka pemilik sabu berhasil ditangkap petugas. Setelah mendapat keputusan penetapan status barang bukti dari Pengadilan Negeri Serang, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 4,3 kg. Sebelum dimusnahkan, petugas terlebih dahulu melakukan uji laboratorium untuk memastikan keaslian sabu yang termasuk dalam golongan 1. Proses pemusnahan dilakukan dengan menghancurkan sabu per kilogram menggunakan blender, lalu mencampurkannya dengan cairan pembersih lantai. Setelah menjadi larutan, petugas membuangnya ke toilet untuk memastikan narkotika tidak dapat digunakan lagi. Barang bukti ini diamankan dari 2 tersangka MR dan DH yang ditangkap di wilayah Tangerang, Banten dan Jawa Barat. Kedua pelaku diduga akan mengedarkan sabu tersebut menjelang perayaan Natal, namun berhasil digagalkan oleh petugas BNNB Banten. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Jungto pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Peran 2 tersangka untuk yang DH alias DR ini adalah kurir, kemudian kalau MR ini adalah pemantau kurir. Jadi dua orang tersangka ini sebenarnya awalnya tidak saling mengenal, meskipun tempat duduknya itu berdampingan. Jadi peran MR itu adalah suruhan dari penjual, kalau DH adalah penugasan dari pembeli. Tujuannya memang wilayah Banten dan sekitarnya, terutama Tangerang kan berdekatan dengan Jakarta. Yaitu kemungkinan diduga kemungkinan itu untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk berdasarkan pengakuan, untuk yang DH alias DR itu per kilonya itu 15 juta. Jadi kalau mereka berhasil itu kurang lebih 61-62 juta lah.
Kalau untuk yang MR itu per kilonya 3 juta, berarti kurang lebih 12.100.000 lah. Bukan ini kalau berhasil. Kalau berhasil ini sudah dijanjikan itu per kilonya 3 juta untuk MR. Kalau untuk DH alias DR itu per kilonya tadi sudah saya sebutkan 12 ya, 12 kali 4 36. Kasus ini masih terus dikembangkan untuk membongkar jaringan peredaran narkoba lintas provinsi. BNNP Banten juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Bareskrim Polri berhasil membongkar sebuah clandestine lab atau laboratorium gelap pembuatan narkotika jenis vape di Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pelaku yang berhasil ditangkap langsung dibawa ke Jakarta. Pengungkapan laboratorium narkoba melibatkan jaringan internasional Malaysia-Indonesia dengan barang bukti berupa cairan yang mengandung zat adiktif yang digunakan dalam rokok elektronik. Hasil analisa yang dikumpulkan petugas penangkapan berhasil dilakukan di sebuah warung kopi di Jalan HM Joni, Medan Kota. Polisi menangkap tersangka utama Muhammad Rafi yang berperan sebagai pemilik bahan dan orang yang akan memproduksi vape narkotika tersebut. Pelaku ditangkap setelah mengambil paket dari seorang wanita yang datanya digunakan sebagai penerima. Setelah penangkapan, tim Bareskrim mengembangkan kasus menuju kontrakan tersangka yang dijadikan sebagai clandestine lab. Dari hasil interogasi awal, Muhammad Rafi mengaku bekerja sama dengan Ibrahim, seorang warga negara Indonesia yang menetap di Malaysia. Ibrahim mengirimkan bahan-bahan mentah dan menjanjikan upah Rp10.000 untuk setiap cartridge vape yang berhasil diproduksi Rafi. Dari lokasi polisi menyita berbagai barang bukti. Diperkirakan nilai ekonomi dari barang bukti ini mencapai Rp17,1 miliar. Pengungkapan ini berhasil menyelamatkan 2.865 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Kami tim Sulit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri berhasil mengamankan 1 orang tersangka narkotika golongan 2 di Kota Medan, Sumatera Utara, beserta barang bukti paket berisikan cairan yang diduga mengandung etomidate. Kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan menemukan barang bukti berupa peralatan pendukung pembuatan liquid yang mengandung etomidate. Berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti berasal dari Malaysia. Saat ini tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman berat. Polisi terus mengembangkan kasus ini terutama untuk menganalisis jalur IT dan melacak jaringan Ibrahim di Malaysia. Kasus ini bermula pada awal Desember 2025. Ketika tim ditipit narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Informasi menyebutkan adanya paket kiriman dari Malaysia menuju Medan yang berisi 2 botol cairan mengandung zat etomidate dengan berat 2,5 kg. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono kembali meninjau langsung kondisi wilayah terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kunjungan ini, Menko AHY menyampaikan duka mendalam atas banyaknya korban dan kerusakan besar yang dialami masyarakat setempat, sekaligus mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terus berjibaku dalam penanganan bencana. Dalam kunjungannya, Menko AHY menyampaikan duka mendalam atas banyaknya korban dan kerusakan besar yang dialami masyarakat setempat. Ia bahkan menyebut kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Di samping itu, AHY juga menegaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memberikan bantuan secara langsung untuk masyarakat terdampak maupun melakukan pemetaan kerusakan infrastruktur dan dampak bencana secara detail sesuai tugas koordinasi Kemenko Infrastruktur. Terlebih, menurutnya fokus pemerintah saat ini adalah penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Hari ini tentu kami sesuai dengan tugas pokoknya adalah untuk melakukan mapping secara lebih detail dan apalagi setelah melihat kondisi lapangan memang parah, bisa dikatakan hampir semua infrastruktur bangunan milik masyarakat, milik pemerintah yang hancur, rusak berat akibat banjir besar dan juga longsor beberapa saat yang lalu. Selain tentunya kita berduka atas meninggal ataupun hilangnya masyarakat kita, tapi
kita juga sekarang fokus pada tanggap darurat bencana selain evakuasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur Banten Andra Soni menyerahkan secara langsung bantuan kemanusiaan kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah. Selain itu, Andra pun mengecek dapur umum dan berdialog dengan masyarakat terdampak. Bantuan itu diterima oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah di Kota Gubernur Provinsi Sumbar, Kota Padang pada Jumat 12 Desember 2025. Andra didampingi oleh Tinawati Andra Soni. Bantuan yang diserahkan berupa bantuan keuangan senilai 1 miliar rupiah dan logistik untuk didistribusikan kepada daerah yang terdampak banjir dan longsor. Andra Soni juga turut mendoakan Mahyeldi dan jajaran agar diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menangani bencana. Andra yakin kepala daerah di Sumbar kompak dalam penanganan pasca bencana. Kami ingin menyampaikan secara langsung dukungan masyarakat Banten kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Di kesempatan langsung juga saya ingin memberikan dukungan moral kepada Pak Gubernur beserta jajaran untuk diberikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi situasi seperti ini. Kami juga pernah mengalami tahun 2020 awal, kami juga mengalami musibah seperti ini. Dan kemudian sebelumnya juga kami mengalami tsunami, hal yang sama juga pernah dialami oleh Sumbar beberapa kali. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Gubernur beserta kekompakan para bupati wali kota, insya Allah kita akan bisa mengatasinya bersama. Dan kami masyarakat Banten akan terus menggalang dukungan agar setiakawanan sosial ini bisa terus kita pertahankan, karena memang itu adalah jati diri kita, gotong royong. Kehadiran kami di sini tidak ingin merepotkan Pak Gubernur, kami hanya hadir ingin menyampaikan secara langsung kepada Pak Gubernur dan izinkan kami untuk mungkin meninjau beberapa lokasi sebagai bagian dari pengalaman kami untuk ke depan bisa menghadapi masalah-masalah seperti yang kita hadapi sekarang. Setelah menyerahkan bantuan, Gubernur Andra Soni juga beserta rombongan meninjau lokasi terdampak bencana di Surau, Gadang, Nanggalo, dan juga Kota Padang. Dia juga meninjau dapur umum yang didirikan relawan Banten di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau posko utama pengiriman bantuan logistik di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan bagi korban banjir di Sumatera berjalan lancar. Pemerintah terus mempercepat distribusi bantuan bagi korban banjir di Sumatera. Pada Rabu 10 Desember, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, yang menjadi posko utama pengiriman logistik untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dari posko ini seluruh bantuan dikonsolidasikan, dikemas dan dikirim melalui armada udara karena akses darat ke wilayah terdampak terputus. Dalam kunjungannya, Prasetyo mengecek kesiapan stok dan menanyakan kendala distribusi langsung kepada petugas posko. Ia juga memastikan permintaan darurat dari lapangan dapat dipenuhi segera, termasuk kebutuhan pangan, logistik medis, peralatan kebersihan, serta bantuan khusus untuk anak-anak dan lansia. Jalur komunikasi antara posko pusat dan daerah juga dipastikan berjalan lancar agar distribusi tidak tertunda. Kalau memang misalnya di sini habis, atau kurang, nah itu kita dorong sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan dulu. Usai mengunjungi posko, Prasetyo langsung bertolak ke Sumatera Utara untuk melihat kondisi masyarakat terdampak banjir secara langsung. Kunjungan ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam memastikan bantuan logistik tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung penanganan pasca bencana di Aceh Tamiang. Kapolri turut melihat proses pembersihan sekolah dan masjid serta menyalurkan bantuan kepada warga di lokasi pengungsian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung proses pembersihan fasilitas publik yang terdampak banjir di Aceh Tamiang pada Kamis 11 Desember 2025. Peninjauan dilakukan di 3 titik, yakni di SDN 01 Karangbaru, Masjid Syayuda, dan Mapolres Aceh Tamiang, dengan mengerahkan 200 personel Polri untuk membersihkan lumpur dan puing-puing sisa bencana. Sebelumnya, Kapolri juga meninjau posko pengungsian di Jembatan Kuala Simpang yang menampung 240 warga terdampak. Di posko tersebut, Polri menyiapkan dapur lapangan berkapasitas 450 porsi, layanan trauma healing, posko kesehatan dengan 31 tenaga medis, serta unit water treatment yang mampu menghasilkan 16.000 liter air bersih per hari.
Kapolri turut menyerahkan 6 truk bantuan berisi peralatan air bersih, sembako, chainsaw, dan kebutuhan darurat lainnya. Kami tadi bertemu dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita yang ada di pengungsian. Kita tanyakan kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan. Untuk bantuan makanan, kira kita tanyakan tadi sudah cukup. Namun kebutuhan untuk MCK, kebutuhan untuk air, ini yang memang harus kita tingkatkan. Kemudian juga kita kunjungi SD, kemudian musola, dan kali ini kita kunjungi Polsek dan Polres sebagai salah satu tempat pelayanan bagi masyarakat yang tentunya kita harapkan segera bisa bersih. Kapolri menyampaikan bahwa semua unsur harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran agar warga tidak terlalu lama menunggu bantuan yang didistribusikan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, warga dan TNI bahu-membahu membersihkan RSUD Aceh Tamiang pasca bencana banjir. Berkat gotong royong tersebut, rumah sakit kini sudah bisa digunakan kembali. Proses pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang terus dilakukan. Dalam unggahan Instagram @dr.ilhamsyaputra, tampak para relawan dan TNI bahu-membahu membersihkan bagian dalam dan luar rumah sakit, menyapu, mengangkut, dan menghilangkan sisa-sisa lumpur serta air banjir. Doa melaporkan alhamdulillah kita telah kedatangan para relawan yang kemarin kita posting, ternyata antusiasmenya sangat luar biasa, dan sekarang sudah ada banyak relawan yang datang untuk membantu membersihkan RSUD Tamiang. Semoga dengan bertambah bantuan ini akan mempercepat pemulihan RSUD Kota Aceh Tamiang. Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang menjadi salah satu fasilitas yang paling parah terdampak banjir bandang hingga layanan sempat lumpuh total. Pada 4 Desember 2025, sebanyak 35 prajurit TNI diterjunkan untuk membuka akses rumah sakit yang terhalang puluhan kendaraan terseret banjir. Berkat gotong royong warga dan TNI, Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang kini sudah kembali membuka layanan penting. Direktur Utama RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang, Andika Putra, mengumumkan bahwa unit gawat darurat dan hemodialisasi atau cuci darah telah beroperasi sejak Selasa 9 Desember. Diharapkan mempercepat pemulihan pasca bencana dan melayani kesehatan masyarakat terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga dan TNI bahu-membahu membersihkan RSUD Aceh Tamiang pasca bencana banjir. Berkat gotong royong tersebut, rumah sakit kini sudah bisa digunakan kembali. Satgas Yanjifur 1 Dira Dharma berhasil menyelesaikan 100% pemasangan jembatan Bailey di titik jembatan Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah. Sebanyak 40 personel diterjunkan di bawah pimpinan Dayon Zipur 1 Dira Dharma, Letkol Jajadi, Antri Prasetyo Wibowo untuk merakit struktur utama jembatan, memperkuat pondasi, hingga menata ulang area kerja agar aman digunakan masyarakat. Proses pembangunan didukung berbagai alat teknis seperti trado crane, dump truck, dan kendaraan logistik untuk mempercepat pemindahan material dan finishing lapangan. Pemasangan jembatan Bailey ini diharapkan dapat memulihkan akses utama masyarakat, memperlancar distribusi logistik, dan membantu menggerakkan kembali aktivitas warga di Tapanuli Tengah. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengakibatkan ratusan fasilitas kesehatan terdampak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjalankan sejumlah langkah strategis untuk memulihkan layanan kesehatan demi kebutuhan masyarakat dan pengungsi. Sejak bencana banjir dan longsor melanda pada 26 November 2025 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan langsung turun ke lapangan untuk membantu pemulihan layanan bagi korban dan pengungsi. Terdapat 41 rumah sakit dan 343 puskesmas yang terdampak, dan sebagian besar saat ini sudah mulai kembali beroperasi melayani warga. Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan 3 langkah strategis dalam revitalisasi fasilitas kesehatan. Pertama, mengembalikan layanan dan fungsi vaskes setempat dengan pembersihan lumpur, pemulihan listrik dan air bersih, serta pembenahan alat kesehatan. Kedua, mengkoordinir pengiriman BMHP dan obat-obatan sesuai kebutuhan daerah terdampak. Ketiga, memastikan kecukupan tenaga medis dan kesehatan untuk menangani layanan gawat darurat maupun spesialistik. Menkes berharap upaya ini dapat mempercepat pemulihan dan membuat layanan kesehatan di 3 provinsi terdampak dapat kembali beroperasi penuh.
langkah pertama yang paling penting adalah segera mengoperasikan 41 rumah sakit dan 343 puskesmas di 3 provinsi ini. Agar tujuan tadi untuk melayani kesehatan masyarakat yang terdampak atau pengungsi dan masyarakat umum bisa segera berjalan dengan normal. Kita harus meyakinkan bahwa listrik dan oksigen itu tersedia. Sesudah itu kita harus membersihkan banyak rumah sakit dan puskesmas yang penuh dengan lumpur-lumpur. Kita juga harus memastikan bahwa alat-alat yang ada itu beroperasi dengan normal. Karena banyak alat-alat tersebut yang teredam dan rusak, yang harus diperbaiki. Ada juga yang sama sekali tidak bisa dipakai lagi. Kita juga harus memastikan bahwa semua obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya pun tersedia. Ada yang masih bisa dipakai, ada juga yang sudah hanyut. Dan yang terakhir, kita harus memastikan bahwa sumber daya manusia kesehatan, para dokter, para perawat, bidan, dan tenaga kesehatannya yang juga sebagian terkena dampak bencana, itu bisa kembali bekerja dengan normal dan kalau kurang dibantu oleh teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia. Dengan berbagai ikhtiar yang telah dilakukan, Kemenkes optimis layanan kesehatan di daerah terdampak akan segera pulih dan masyarakat dapat kembali mendapat akses layanan yang layak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dua anak tewas tenggelam di saluran irigasi sawah. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, dua anak perempuan berusia 12 tahun dilaporkan tenggelam saat berenang di saluran irigasi sawah di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Tim SAR gabungan menemukan keduanya dalam kondisi meninggal dunia setelah 2 hari operasi pencarian. Kedua korban berinisial AL dan KE pertama kali dilaporkan tenggelam saat berenang bersama 3 anak lain di saluran irigasi persawahan Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Jumat sore. Saat itu salah satu korban diduga tidak bisa berenang dan terseret arus, sementara satu korban lainnya yang berusaha menolong justru ikut hanyut. Pada hari pertama pencarian, satu korban berinisial AL 12 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada jarak ratusan meter dari titik awal kejadian dan dievakuasi ke rumah duka. Pencarian dilanjutkan pada Sabtu dengan dibagi menjadi 3 tim dan memperluas area penyisiran hingga belasan kilometer menyusuri aliran air. Pada Sabtu, korban kedua berinisial KE 12 tahun akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 13 km dari lokasi awal kejadian. Pengembangan operasi SAR terhadap 2 orang yang dinyatakan terbawa arus di irigasi Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Untuk operasi SAR di hari kedua ini pada pukul 9.30 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua atas nama Keisha Nur Alifa dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka. Dari Pesawaran, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang bocah perempuan bernama Aisyah 5 tahun Kota Jambi ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya diduga hanyut terbawa arus drainase dan ditemukan tersangkut di semak-semak drainase berjarak sekitar 5 km dari lokasi awal kejadian. Seorang bocah perempuan bernama Aisyah 5 tahun Kota Jambi ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya diduga hanyut terbawa arus drainase. Dan tim operasi SAR Kantor SAR Jambi, Juniato, mengatakan bahwa proses pencarian dilakukan secara menyeluruh dengan menyusuri aliran drainase hingga beberapa kilometer dari titik awal korban diduga hanyut. Setelah ditemukan, korban segera dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Peristiwa tragis ini bermula pada Sabtu sore sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat saat korban bermain hujan di sekitar perumahan Sigaslan, RT 45.
Diduga korban terpeleset dan juga terseret arus drainase yang deras. Kantor SAR Jambi menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dari Camat Kota Baru. Menindaklanjuti laporan tersebut, sebanyak 8 personil rescue diberangkatkan dan tiba di lokasi pada pukul 18.55 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pencarian. Kepala Kantor SAR Jambi, Ada Sudarsa, menyampaikan bahwa dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dihentikan. Dalam operasi ini, tim SAR gabungan melibatkan unsur Basarnas Jambi, Polresta Jambi, BPBD Kota Jambi, Damkartan Kota Jambi, serta dibantu oleh masyarakat setempat. Peralatan yang digunakan antara lain rescue car, rubber boat, dan juga peralatan komunikasi dan navigasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 2 hari pasca pembakaran warung dan tenda kuliner di Kalibata, para pedagang masih trauma sehingga belum dapat melanjutkan usahanya kembali. Meski demikian, para pedagang mengaku telah menerima bantuan operasional dari Polda Metro Jaya sebagai modal usaha mereka untuk berjualan kembali. Pasca peristiwa pembakaran puluhan lapak tenda dan warung makan oleh sekelompok orang di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pengamanan dari kepolisian dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya kini masih diperketat. Puluhan personil tetap bersiaga meski kondisinya kini sudah kondusif. Para pedagang juga terlihat tetap ikut menjaga warung usahanya. Para pelaku usaha yang total berjumlah 64 pedagang ini mengaku masih mengurungkan niatnya untuk kembali berjualan. Selain masih ada rasa trauma, mereka mengeluhkan kini sudah kehabisan modal. Namun demikian, para pedagang mengaku kini sedikit terbantu atas adanya bantuan operasional dari Polda Metro Jaya guna melanjutkan usahanya kembali. Terima kasih sekali kepada Polda Metro dalam hal ini Pak Wakapolda tadi mewakili Pak Kapolda mengundang kami. Pertama menyampaikan cukup prihatin, permohonan maaf atas kejadian ini. Kedua akan membackup kami pengamanannya saat kami bisa aktivitas berjualan kembali. Ketika alhamdulillah beliau menyampaikan bantuan, seberapapun bantuan kami terima, itu wujud rasa simpati beliau kepada kami. Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan pengertian beliau kepada kami. Kami akan bagikan adil sesuai dengan porsinya masing-masing. Rencananya para pedagang akan melakukan kerja bakti bersama pada Minggu pagi sebelum nantinya mereka berdagang kembali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pembangunan kolam retensi di Solo, khususnya di kawasan Simpang Joglo, untuk mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi. Proyek pembangunan kolam retensi di kawasan Simpang Joglo ini ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut kolam retensi dibangun untuk mengatasi banjir dan underpass Joglo. Proyek pembangunan kolam retensi di kawasan Simpang Joglo, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Kodam 4 di Ponorogo yang telah meminjamkan lahannya guna pembangunan kolam retensi. Kolam retensi ini mampu menampung 3.750 kubik air. Menurutnya pembangunan sudah mencapai 97%, oleh karena itu pihaknya menargetkan pembangunan kolam retensi selesai akhir tahun ini. Meski demikian, ia memberikan catatan supaya air yang masih menggendang di kolam retensi untuk diperhatikan supaya tidak menimbulkan bau dan sarang nyamuk. Di kota Surakarta ini sebenarnya kan ini untuk membackup supaya Joglo ini underpass ini nggak banjir lagi. Dulu kan banjir banget. Sehingga kemudian terima kasih ke Pak Pangdam dikasih pinjam tanahnya, kita bisa bikin kolam retensi sehingga kalau pas pun hujan ekstrim sebagian air bisa tertampung di sini dan tidak kemudian mengenangi jalan underpass itu. Sudah 90% mudah-mudahan sih 2025 harusnya selesai lah. Akhir tahun ini selesai ya? Insya Allah selesai. Nah ya berarti kan sekarang ini itu kan ada air di situ genang ya. Itu dipikirin untuk supaya nggak bau, supaya nggak nyamuk jadi sarang nyamuk gitu. Jadi ada divisi lain lagi, Cipta Karya bisa kerjaan itu. Ini satu selesai, kemudian lagi diselesaikan lagi urusan supaya ini jadi taman kota ini. Mas mampu menampung air berapa kubik ini? Berapa kubik tuh Mbak kapasitasnya? 3.750. Berarti itu nanti air masuk langsung dibuang ke aliran air sungai yang lain. Pejabat pembuat komitmen 35 Provinsi Jawa Tengah, Novi Krisnawati, mengatakan ada 2 pompa yang dipasang di kolam retensi. Pompa dengan kecepatan 300 liter per detik akan otomatis menyala ketika air kolam retensi sudah mencapai level tertentu. Itu mestinya ya Mas, ada levelnya, nanti ketinggian tertentu pompa akan nyala, kemudian dibuang ke akhir
kedua sebenarnya pembuangan yang 1 sampai dengan Kolonel Sugiono itu kan ada kanan kiri ya, barat timur. Nah itu nanti akan dibuang masing-masing, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Jadi air nggak ngantri terlalu lama di sini. Berapa pompa sih? 2 pompa. 2 pompa ya. 300 liter per detik. Pembangunan kolam retensi ini sekaligus mendukung fungsionalisasi underpass Doglo yang terkendali oleh banjir. Peninjauan ini juga dilakukan untuk mempercepat penanganan, termasuk normalisasi saluran dan juga koordinasi dengan Pemkab Solo terkait infrastruktur pengendali banjir. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Simpo TV melaporkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan modus dari sindikat mafia tanah selalu dimulai dari tingkat paling hulu, yaitu aparatur desa. Menurut Nusron, kejahatan mengenai pertanahan sudah membuat masyarakat resah. Terlebih para mafia tanah tersebut diketahui membangun sindikatnya secara terstruktur dan sistematis. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengungkapkan kejahatan mengenai pertanahan yang terjadi belakangan ini telah membuat masyarakat resah. Terlebih para mafia tanah tersebut membangun sindikatnya secara terstruktur dan juga sistematis yang dimulai dari tingkat aparatur desa. Selain mengungkap modus mafia tanah, Nusron juga turut menyoroti sistem hukum pertanahan yang dinilai masih lemah. Salah satunya yakni pembuktian transaksi pertanahan yang masih sangat bergantung pada dokumen historis yang menjadi akar permasalahan munculnya sengketa tanah. Menurutnya persoalan sengketa merupakan hal yang hampir tak terhindarkan ketika sudah menyangkut riwayat termasuk dalam persoalan tanah. Sehingga penanganan dari kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum harus disesuaikan dengan metode baru agar tidak berulang. Karena perencanaan benar apa enggak? Kalau bisa jadi perencanaannya benar, implementasinya enggak benar. Berarti kan mengalami disfungsi. Bisa jadi perencanaannya udah salah. Nah, kita mau lihat dulu ini. Ya kan, satu persatu. Kan ini kan harus dilihat dari RT RW provinsi sama RT RW kabupaten kotanya. Harus satu-satu kalau masalah perencanaan. Jadi bisa perencanaannya benar, implementasinya salah. Bisa memang dari perencanaannya udah salah. Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan tantangan lain dari kejahatan pertanahan akan terus bermetamorfosa, terutama dari persoalan riwayat. Hal itu seperti yang terjadi dalam konflik sengketa tanah di Makassar antara PT Haji Kala milik Wakil Presiden RI ke-10 Yusuf Kala dengan PT Goa Makassar Tourism Development yang merupakan bagian dari Lipo Group. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat terbatas tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis di Gedung Geraha Mandiri Kemenko Pangan, Rabu sore. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan terdapat sejumlah langkah-langkah penting yang harus segera diambil dalam mengimplementasikan tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Pertama, memastikan 26 kementerian lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi secara masif ke kampus dan daerah-daerah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Kedua, mengupayakan percepatan tata kelola penyelenggaraan program MBG di wilayah 3T, terutama pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Serta yang ketiga, mengupayakan percepatan pelatihan SLHS dan pemenuhan tenaga ahli gizi di daerah-daerah. Menurut Zulhas, posisi tenaga ahli sangat diperlukan dalam program MBG. Ia pun mengatakan untuk saat ini tenaga ahli gizi tak harus dari lulusan atau sarjana gizi saja, melainkan juga dapat diisi oleh sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, dan sarjana keamanan pangan. Beberapa hal penting yang kami rapatkan dan harus segera diambil langkah-langkah. Pertama tentu karena menyangkut hampir 26 kementerian lembaga, sosialisasi secara masif tingkat pusat dan daerah, nanti akan tanggung jawabnya masing-masing. Menyelesaikan ada 15 peraturan turunan, 13 sudah di MBG Pak Dadan ya. Ada 13 tinggal disesuaikan nomor Perpres. Antara lain percepatan 3T Pak. 3T. Kemudian sekarang sudah ada SPPG 16.630 yang sudah operasional, memberikan 47,2 juta penerima manfaat. Berarti masih ada, ini baru separuh. Untuk percepatan itu tolong nanti pelaksana harian Pak bersama-sama untuk verifikasi biar cepat, bersama-sama bareng, bukan menentukan tapi bareng-bareng mungkin memberikan pendapat-pendapat dan seterusnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas.
Pertemuan digelar untuk mempercepat pembahasan sejumlah regulasi penting di sektor perumahan dan kawasan permukiman, khususnya Undang-Undang Perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait melakukan pertemuan bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Kepala BPS Amalia Widyasanti di kantor Kementerian Hukum Jakarta. Pertemuan ini untuk menerima usulan para pengembang terkait penyusunan undang-undang perumahan agar jelas dan benar-benar melibatkan semua pihak. Berbagai isu strategis turut dibahas mulai dari lahan, pembiayaan, hunian berimbang hingga peran CSR dalam sektor perumahan. Marwarar ingin memastikan bahwa aturan yang disusun berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan mampu memperkuat ekosistem perumahan nasional. Melalui koordinasi lintas sektor yang semakin solid, Kementerian PKP berkomitmen menghadirkan regulasi yang adil, efektif, dan berdampak nyata bagi rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengunjungi dan melihat langsung pekerja disabilitas di Kopi Sunyi Blok M, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menaker mengatakan nantinya akan menyiapkan pelatihan kerja bagi para penyandang disabilitas. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengunjungi Kopi Sunyi di Blok M, Jakarta Selatan dan berbincang langsung dengan teman-teman pekerja disabilitas. Menaker takjub dengan mereka yang bekerja dengan percaya diri dan profesional. Hal ini yang membuat dirinya yakin bahwa kesempatan yang inklusif selalu melahirkan kualitas. Menurutnya, teman-teman disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk bekerja. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini saya akhirnya sempat juga mengunjungi Kopi Sunyi di daerah Barito Blok M. Kita sudah sempat diskusi dengan para owner dan kemudian teman-teman disabilitas yang luar biasa. Jadi di sini bukan mulut yang berbicara, tapi yang berbicara adalah hati. Hati yang kemudian membuat rasa kopinya kemudian menjadi mantap. Hati yang kemudian memberikan inspirasi kepada siapapun yang hadir di kafe ini. Semangat, dan kami dari pemerintah juga menjadikan ini sebagai memuat inspirasi buat kami, memuat motivasi bahwa setiap teman-teman disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk bekerja. Maka dari itu pemerintah siap mendukung UMKM maupun perusahaan yang ingin memperkerjakan tenaga kerja disabilitas, mulai dari pelatihan hingga pendampingan. Karena setiap talenta berhak punya ruang untuk tumbuh dan mewujudkan kemampuannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pada segmen selanjutnya kami akan memberikan informasi peraihan medali Indonesia pada SEA Games Thailand 2025. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Sinpo TV bersama saya Tiara Dianti. Pemirsa, kontingen atlet bulu tangkis Indonesia akhirnya tiba di tanah air setelah menyelesaikan pertandingan pada SEA Games Thailand 2025. Kedatangan mereka disambut hangat oleh para keluarga, pengurus Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Rombongan kontingen atlet bulu tangkis Indonesia tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat petang usai berlaga di SEA Games Thailand 2025. Dengan membawa sejumlah medali 1 emas dan 1 perak dari berbagai nomor pertandingan, para atlet terlihat senang dapat kembali ke tanah air. Kehadiran mereka disambut meriah, pengurus PBSI memberikan kalungan bunga dan sorakan penyemangat sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para atlet selama berlaga di SEA Games. Menurut atlet bulu tangkis putra peraih medali emas, Johannes Saud Marcelino mengucapkan terima kasih dengan hasil yang diraih dan kerjasama tim saat bertanding telah kompak. Sebelumnya selama sudah meraihkan prestasi untuk Indonesia juga mungkin bisa dijelaskan pada saat di sana seperti apa sih persaingannya juga untuk di berdiri.
juga dari saya sendiri, pertama saya mengucapkan puji Tuhan, terima kasih atas hasil yang sudah diberi dan seluruh tim yang bekerja sama sangat baik. Dan jujur di sana kita semua kompak untuk menghadapi tim di final dan Sementara atlet bulu tangkis putri peraih medali perak, Gregoria Bariska Tanjung mengatakan bahwa hasil yang diraih oleh tim putri akan dipersembahkan untuk keluarganya. Hasil yang diraih pada SEA Games dapat menjadi persiapan untuk ajang-ajang berikutnya seperti Olimpiade dan internasional lainnya. Mungkin pertama mengucapkan dulu hasil yang sudah didapat dari tim putri. Saya pribadi sangat bangga juga dengan seluruh penampilan tim saya. Walaupun di 2 match terakhir melawan Malaysia dan Thailand saya nggak bisa ambil poin juga untuk tim, cuma saya percaya sekali ada peningkatan di performa tim putri ya, karena kemarin tim yang ada di SEA Games ini kebanyakan yang diberangkatkan adalah anak-anak muda, dan mungkin ini persiapan yang bagus juga untuk mereka karena di tahun depan kan ada terus ada Uber Cup dan juga ada Asian Games. Jadi ya saya berharap semoga semua pemain yang di SEA Games kemarin bisa menjaga performanya supaya bisa lebih baik lagi sih di pertandingan berikutnya. Tapi kamu secara pribadi inginnya memang dari awal ada nggak sih belum menargetkan medali emas untuk di putri? Kalau untuk target sendiri sejauh yang udah pemain-pemain kita sempat menang di Uber Cup lawan Thailand di tahun lalu ya. Cuma ya beregu tuh kadang emang suka unik, apapun juga bisa terjadi. Cuma ya hasil ini bukan kayak hasil yang kita dapetin tanpa perjuangan juga. Jadi pastinya kita bisa sampai final itu perjuangan yang baik juga dari tim. Jadi ya perlu disyukuri. Pelatih bulu tangkis Indonesia Eng Hian mengucapkan alhamdulillah bulu tangkis putra dan putri Indonesia dapat meraih emas dan perak pada SEA Games Thailand 2025. Indonesia di dunia bulu tangkis adalah negara yang besar. Dari hasil yang diraih tersebut adalah merupakan perjuangan yang luar biasa. Ya, kalau untuk hasil tentunya pertama-tama saya panjatkan syukur alhamdulillah ya. Hasil di Bergu SEA Games ini kita mendapatkan 1 medali emas dari tim putra dan 1 medali perak dari tim putri. Ya tentunya kalau secara keinginan tentunya kita pengen 2 medali emas, tapi ya ini kan memang seharusnya di Bergu itu diprediksikan dan tim putri memang diprediksi saya ajukan ke tim review Kemenpora itu medali perak sesuai dengan sesuai ranking dari tim kita. Dan untuk tim putra itu boleh dibilang ya masih 50-50, tapi saya menyampaikan ke tim review itu kita masih mempunyai peluang. Paling tidak peluangnya memang lebih baik sedikit dibanding tim putri. Tapi ya sekali lagi syukur alhamdulillah ya di tim putra dapat menunjukkan konsistensi dan pride dan kelasnya, bahwa tetap di Indonesia itu di bulu tangkis adalah negara yang besar, negara yang kuat di bulu tangkis ini, dan atlet-atlet juga menunjukkan perjuangan itu sangat luar biasa. Para atlet bulu tangkis Indonesia ke depan diharapkan tidak menyerah sebelum bertanding dan tidak gentar sebelum bertanding. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, atlet balap sepeda Indonesia Randy Farera terus menyala di arena SEA Games 2025 Thailand. Setelah kemarin menyumbangkan medali pertama untuk Indonesia, hari ini Randy kembali naik podium tertinggi. Inilah aksi lengkapnya dari nomor mountain bike cross country. Atlet balap sepeda Indonesia Randy Farera kembali mencatatkan prestasi gemilang di SEA Games 2025 Thailand. Pada Kamis 11 Desember 2025, Randy meraih medali emas di nomor mountain bike men's cross country.
Hasil ini menjadi lanjutan keberhasilan Randy setelah sehari sebelumnya. Pada Rabu 10 Desember 2025, dirinya menyumbang medali pertama untuk Indonesia di nomor downhill. Kali ini atlet asal Kediri tersebut berhasil naik podium tertinggi, bukan lagi perak, dan mengamankan emas di nomor cross country eliminator yang digelar di Konburi. Cabang balap sepeda mountain bike Indonesia juga mencatat prestasi lain melalui Rizka Amelia Agustina yang meraih medali perak di nomor women's downhill. Usai lomba, Randy menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas pencapaian ini. Dirinya menegaskan bahwa hasil ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan performa dan mengejar target selanjutnya, termasuk peluang tampil di ajang yang lebih tinggi. Sangat bersyukur. Alhamdulillah. Senang pasti. Tapi seharusnya targetnya di downhill karena ini nomor yang selanjutnya kan yang downhill sudah bisa mendapatkan medali. Jadi di race kali ini maksimal tapi lebih enjoy. Tapi tetap mati-matian karena kita main di sini juga nggak bisa. Rasanya sangat seneng lah, alhamdulillah banyak sekali. Target selanjutnya apa? Target selanjutnya pengennya sih kalau Asian Games ada nomor 1. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Indonesia langsung tancap gas di hari pertama SEA Games 2025 lewat cabang renang. Jason Donovan Yusuf mencuri perhatian setelah merebut emas di nomor 100 meter gaya punggung putra. Yang menarik, Jason mendapatkan emas dalam laga debut. Cabang olahraga renang Indonesia langsung membuka hari pertama SEA Games 2025 dengan meraih medali emas pada Rabu 10 Desember 2025. Emas tersebut dipersembahkan oleh Jason Donovan Yusuf yang tampil gemilang di nomor 100 meter gaya punggung putra. Jason mencatatkan waktu 55,08 detik, menjadikannya yang tercepat di atas 7 pesaing lainnya dari Singapura, Filipina, Malaysia, dan tuan rumah Thailand. Kemenangan ini semakin istimewa karena menjadi debut pertama Jason di ajang SEA Games. Usai lomba, Jason menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya telah menyumbangkan emas bagi Indonesia. Ia mengaku tak menyangka bisa mengamankan medali pada penampilan perdananya. Jason menegaskan masih belum puas dengan hasil ini karena masih akan turun di beberapa nomor lain. Peluang menambah medali emas terbuka termasuk di nomor 50 meter gaya punggung dan 50 meter gaya bebas. Gimana perasaannya dapat medali emas, Jason? Senang banget bisa mempersembahkan medali ini buat Indonesia dari hari pertama di SEA Games renang. Ini katanya SEA Games pertama ya? Langsung medali emas, perasaannya gimana nih? Senang banget, aku nggak nyangka bisa mempersembahkan medali ini dan mendapatkan kebiasaan baru di SEA Games pertama, nomor pertama pula. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi seputar SEA Games tadi sekaligus menutup jumpa kita di pagi hari ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.